Sorry ass DJ. Oke, mental check. Siapa tuh? Laskar Kristus. You can get some. Pemuda Kristen itu tidak boleh mulut yang suka menipu, tidak boleh tukang tipu. Orang kalau tipu tuh merusak kesatuan. Saudara suka berteman dengan tukang tipu? Tidak. Di sini ada yang tukang tipu? Nah, sabtu kamu duduk sama-sama. Makanya kalau orang menipu itu sulit bersama di dalam sebuah persekutuan. Nah, tukang tipu. Saya suka tanya di mana-mana, tipu tuh boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Boleh. Tidak kok boleh? Boleh. Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Siapa yang kasih? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu itu melahirkan tipu baru. Kak, kenapa saya pikir aja? Bapak saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punona, kita bilang lu punya sakit? Tidak. Nona bilang lu sakit. Saya sakit tapi belum kasih tahu dia. Orang yang si pernah tipu, dia akan cari alasan untuk tipu lagi. Karena dia kan nanti ngomong tadi mulai pikir-pikir. Di Soe ada, yang ibadah ini ada. Dia pakai baju warna. Warna? Kira-kira warna merah. Yo, Alkitab bilang begini, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini ada yang di pembapa nama begitu. Jadi itu pembapa nama begitu. Itu bahaya. Karena itu anak-anak muda Kristen itu tidak boleh tidak boleh bamaki, tidak boleh bamaki. Di sini ada yang tukang bamaki? Ada. Dia pengurus pemuda. Kalau bamaki itu, saya mau kasih tahu saudara, adik-adik semua. Beta panggil adik saya boleh? Boleh. Beta 45, dia kami 44. Kita kan yo, adik-adik, bamaki itu jangan. Kenapa bamaki tidak boleh? Bamaki ialah, saya pun definisi. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Anak kecil itu, kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar dia jalan. Karena dia tidak tahu apa-apa. Betul atau tidak? Karena dia anak kecil dia tidak mengerti. Iya. Tapi coba dia pumbapa coba. Coba dia pumbapa. Dia pumbapa mandi habis begitu, terus ibu-ibu wanita gemito laki-laki baru bapak kalau bilang pesti. Jadi yang tukang bamaki berhenti sudah. Di sini ada yang tukang bamaki. Dia yang duduk di sini kok di atas itu. Tunjuk di bawah, kamu tunjuk di atas. Ini jadi masalah ini. Jadi orang-orang Kristen dia bilang begini, kata-kata tuh harus kata-kata yang baik, bertanggung jawab, melalui proses berpikir, beriman, baru ungkapkan kata-kata. Jangan asal omong. Sebab kalau kita omong sudah maki lagi, itu tidak baik bagi sebuah kesatuan. Kita tidak ingin menyakiti kan? Kita juga tidak ingin disakiti. Omong ya enak-enak sah. Pokoknya dia bilang nanti datang ya, iya. Iya sah, pokoknya semuanya nanti langsung datang ya. Itu tuh tipu. Ya, itu pertama. Teladan apa? Engkau harus menjadi teladan dalam berkata. Kata-kata orang Kristen harus kata-kata yang baik. Tidak usah omong sembarang. Kadang-kadang kita terlalu
apa ya? Suka buat kalimat-kalimat yang kita kira baik, padahal itu tidak baik. Contoh, suka malas pergi gereja, tidak pergi gereja, duduk minum di situ, pendeta lewat tanya, Bu, buat apa? Ada perjamuan ini. Kosong kira perjamuan itu bahasa bukan cari muka di pinggir jalan, cari perhatian di situ. Perjamuan diambil sebuah refleksi yang paling besar soal kematian Yesus Kristus bagi kita. Kita ini tidak bisa, beta kubur orang mati terlalu banyak. Waktu dong kasih papa ada orang mati, tapi orang menangis dia juga menangis. Kas mandi orang mati dia juga mandi. Kas pakai hitam putih dia juga pakai. Mau kas masuk di dalam peti dia juga mau masuk. Bawa pergi kuburan dia juga pilih. Tapi pas mau kas masuk di lubang dia susah. Tapi Tuhan Yesus ganti kita, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Itu membuat kita selamat. Perjamuan hasil refleksi yang sangat dalam terhadap pengorbanan itu bukan duduk di pinggir jalan kok omong makan puji saja, padahal hanya sopi saja, bukan yang agak bagus sedikit lah. Jadi masalah di sini ada yang begitu. Dia paham apa? Aku berhenti kata-kata itu pilih kata-kata yang baik. Kadang-kadang kita pun kreativitas yang bermasalah. Ada satu mikrolet di Kupang itu beta marah ya. Waktu dia tulis itu beta marah. Dia tulis begini di pintu. Dia tulis begini. Kalau mau masuk surga, pura-puralah tuli. Jadi beta bayangkan supaya kalau orang omong nah terus kegaran. Beta bayangkan begitu. Tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia begini. Kalau mau masuk surga, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar. Tapi manusia macam begitu itu Tuhan tidak panggil. Dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat Liliban nanti dia. Jadi biasakan omong tuh yang baik sedikit. Bisa kok? Di sini ada yang tukang omong makan puji kok. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan ke laki-laki. Masuk batudu sudah. Masuk atur sudah. Yang begitu. Ngomong, beta suka ada satu waktu ada istilah paku alus. Paku alus. Beta cari apa maksud ini istilah paku alus. Beta dapat di satu mikrolet tertulis di belakang. Paku alus. Pemuda Kuan Fatu selalu setia. Di sini ada anak Kuan Fatu. Ada. Kemungkinan dia yang bikin itu. Jadi omong tuh omong yang enak sedikit toh, yang baik sedikit toh, itu aman itu. Tapi kalau kita omong kata-kata yang tidak bagus itu tidak baik bagi sebuah persekutuan. Amin toh? Ini pemuda, bayangkan kalau kamu pergi ibadah pemuda terus duduk-duduk tuh ini yang khotbah dia omong sembarang. Itu kasihan juga ya. Dia orang gila. Dia kata-kata yang keluar terus kata-kata yang baik. Itu satu. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kata-kata supaya Paulus kasih naik sedikit. Batu uji dari kata-kata adalah tingkah laku. 100 orang bisa berkata-kata yang baik. Tapi waktu kita uji dan tingkah laku, 100 masih pas? Masih pas 100? Pas tuh. Kata-kata bisa bagus. Uji dan tingkah laku. Belum tentu. Beta mengajar ilmu berkhotbah. Don't tanya, pendeta, yuk. Khotbah yang baik itu yang kemana? Jadi lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin begitu. Bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin lain. Oh itu mulai. Omong lain, bikin lain. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya
Lain-lain. Jadi kalau kamu ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Ini lari pilain, omong lari pilain, bertanya kenapa? Itu jadi masalah. Orang-orang Kristen kalau ada di tengah-tengah, waktu itu kan konteks dari Timotius itu adalah berhadapan dengan pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat ini yang murni itu harus lurus antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Berhadapan dengan situasi-situasi yang sesat. Jangan pura-pura, saudara-saudara. Karena kadang-kadang ini kamu punya medsos kok. Ada FB, WhatsApp, Instagram, radio. Kadang-kadang saudara kita ini bisa komen orang push status, bisa tulis ha 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 ha, tapi belum tentu kita tertawa. Betul betul. Betul. Ini emoticon tuh ketawa betul kok tidak? Di sini ada yang begitu? Dia ada duduk di sini. Tunjuk. Kadang-kadang kita punya ini anak muda kampung ketawa bukan hahaha. Kampung ketawa bisa WK. Itu kalau ketawa ke mana? Kalau WK. Anak muda pun kadang-kadang lebih parah, bukan WK saja. XI. Itu ketawa ke mana tuh? Sisi apa? Salah dia kagak. Itu ke dunia lain sekarang. Jadi saudara, ini tingkah laku itu menjadi serius. Kata-kata yang manis itu belum tentu diikuti dengan kata-kata dengan tindakan. Cinta tuh itu perilaku, bukan kata-kata. Cinta tuh perilaku. Saudara tidak bisa datang di satu nona terus gitu non. Cinta beda. Cinta bukan cinta tindak. Kata-kata itu kadang-kadang tidak bisa mewakili sesuatu yang ada dalam kita hati. Itu kita melakukan. Nah, don tuh pernah ditolak tuh. Yang kita ucapkan itu ujinya adalah apa? Tingkah laku. Karena itu kita butuh tingkah laku yang bagus. Kadang-kadang kita butuh tingkah laku itu bermasalah sekali. Kenapa? Karena kita tidak bikin sinkron antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kita omong lain, bikin itu tidak sehat. Ketiga, setelah dia lihat bahwa tingkah laku itu bagus, dia naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Waktu uji dari tingkah laku adalah kasih. Karena tindakan-tindakan itu hanya bisa dibedakan dalam dua. Tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik atau buruk. Tindakan yang baik mesti diuji berdasarkan kasih atau justru tidak. Sebab semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kasih. Belum. Beta khotbah di semua bank yang ada di Kupang. Beta bilang begini. Ini ibu-ibu dan nona-nona di bank ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat tekad dia jauh tetapkan. Dong pakai pakaian tuh gagah-gagah semua. Kerja di ruangan yang bagus-bagus semua. Dong sopan-sopan sekali. Kita pergi bank itu sama kayak mau pulang. Dia bilang, iya terus mau pulang. Kita mau pulang. Kita baru naik tangga terakhir. Dong langsung bilang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Kan bagus dong. Terus mereka tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi, pas suami bangun, langsung bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang bisa begitu? Tindakan yang sebagus saja belum tentu disertai dengan kasih, belum tentu. Amin dong? Amin. Itu bisa penuh dengan kemunafikan. Di sini ada yang sales. Menarik sama apa? Yang penting dia ada kasih lah.
Semua tindakan itu ukurannya ada pada kasih atau tidak. Nah, beta punya definisi sendiri soal kasih. Apa? Mari ikut. 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak bisa berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Tuhan mengasihi dunia. Amin kok? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Tidak. Saudara lihat, tidak terpatahkan. Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Tidak. Kasih itu kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Sehingga seseorang, kalau dia punya kasih, dia tidak akan pernah mengatakan begini, saya terlalu sayang lu, tapi waktu saya tahu lu bersifat asli, biasa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Karena kita ingin mengasihi orang yang bisa mengasihi. Kalau kamu hanya dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasa? Kasih itu kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kita omong di mana-mana. Di sini ada yang seorang tua kok, yang angkatan kami ini sudah tua semua. Tidak bisa tipu kami pemuka ini. Jangan percaya, saya bilang jangan percaya kalau orang datang dong tanya kita bilang, kakak umur berapa? Kita kasih tahu 50. Terus dia sengaja kata 50. Macam ke 30 jangan. Masa ke 50 sama ke 35 tuh masih 15 tahun di mana? 0 bulan. Iya, tidak percaya tuh. Kalau nanti seumur 50 kau jalan dengan kampung anak nona kau terus dan tanya, ini siapa? Ini anak nona yang pertama. Dia sengaja kali, anak nona macam ke kakak. Jangan percaya. Masa anak nona sama ke kakak adik dan ibu mama itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, ibu anakku muka terlalu tua, makanya dan ibu mama tuh beda-beda tipis. Kamu suka kalau disebut kakak adik dan ibu mama? Atau yang kedua, ibu mama nikah terlalu muda, kemungkinan besar 8 tahun sudah nikah. Jadi akhirnya dan dia punya di usia nanti kamu satu saat kamu akan mengalami, kamu akan merasakan. Beta bilang pada orang tua, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, melahirkan itu susah atau tidak? Terlalu susah, terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan di dalam ruang bersalin itu, kami bapak-bapak hanya dari luar kok bilang, Yesus, tapi kan tidak boleh. So bilang Yesus lebor, dia bayangkan kiri-kiri anak muka ke siapa. Kamu sih. Makanya ketika kamu yang nona-nona ini hidup tidak ikut orang tua punya mau, kan orang tua selalu bilang nanti bos ada anak berbosorak. Pernah dengar itu kalimat? Terus berarti lu nakal. Karena itu hanya dikhususkan melawan orang tua. Memang kasih tahu anak-anak, adik-adik semua. Ini waktu anak dong masih kecil toh, jam anak-anak pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak pun jam bangun. Orang tua tuh tidak pernah tidur gara-gara kamu. Di jam 2 pagi juga bapak mama dong tetap begitu. Pulang tanya mama, setengah mati lagi goyang-goyang begini, mama seringkali dipaksa jadi penyanyi.
Makanya seringkali mamaku lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau gigit. Tapi memang mama dalam situasi sangat apa toh? Anak-anak semua, orang tua tuh ajar kamu beromong satu-satu suku kata. Pa. Tapi waktu kamu mulai lancar beromong, ada suka beromong dengan bapak mama? Kamu lebih suka beromong dengan pacar. Padahal itu pacar tuh orang lain pun jodoh. Terakhir kita jadi jubir. Tapi beta bilang pada orang tua, mama dong, anak dorang itu tidak suka beromong dengan mama dong. Padahal mama yang beli kes dong HP. Mama dong telepon dong sengaja kas mati. Dong ada di panggilan lain. Kenapa mama dong mau kas makan dong? Coba pulang tanya mama, kenapa mama beta dari mama pun telepon tapi mama mau kas makan beta? Kasih. Tidak terpatahkan hanya karena kamu punya tingkah laku. Bapak mama tuh ajar kamu jalan tuh satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang ta, itu jalan belakang. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ada suka jalan dengan bapak mama? Tidak. Ada suka jalan dengan bapak mama? Tidak. Lebih suka jalan dengan bab tua. Kan kesian tuh. Beta bilang dia pun mama dong. Siapa suruh kas makan itu anak? Su besar-besar suka jalan dengan kita, suruh jalan dengan orang lain. Suka jalan dengan orang lain. Yang laki-laki dong di rumah tidak tahu kerja, orang tua bilang jangan laki-laki satu ini jangan. Tapi dia suka dengan satu nona, dia pitofa di itu. Terus dia pun mama lewat. Betul kan di sini ada. Tunjuk. Sutofa di itu nona perumah. Dia pun mama kan lewat, mama hati sakit toh. Mama bilang itu nona pun mama, weh, beta puana lu suruh topo begitu. Dia di rumah soalnya pernah kerja, ih, mau dapat gampang orang puana. Pertanyaannya, kenapa orang tua masih mengasihi kamu? Ini pasti bukan tofa kebun. Ini pasti bukan tofa halaman kebun. Oke, lanjut. Kenapa? Karena apa? Hanya satu kata. Apa itu? Kasih. Kasih itu tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih itu tidak terpatahkan. Kadang-kadang kamu tipu orang tua dong. Di sini ada yang suka tipu orang tua? Ada. Sebentar kita angka hati ya. Kita lepaskan di sini sudah. Bisa kok? Bisa. Beta ada anak nona satu. Beta anak nona satu, anak laki-laki dua. Ketika dong mulai besar, dong masih kecil-kecil kayak itu ada tuh yang di situ tuh bahwa kita bisa peluk-peluk dorang. Dong mulai SMP dan terlalu percaya diri. Apalagi di muka di pun teman-teman. Kita boleh yakin beta tuh anak nona angkat tangan peluh begini. Dia pakai bahu sah. Sakit. Beta kadang-kadang tanya ini iko lupu mama, ko lupu mama. Saudara, ada yang SMA, ada usia SMA, ada. Sutamat, Sulibur, rencana ada yang mau sekolah ke Surabaya,
Jakarta, Semarang, Solo. Soelo. Ada. Saya tanya kakak-kakak di sekolah di luar, itu ada Ibu Hidi itu pernah sekolah di Bali. Telepon orang tua tiap hari. Pas doi habis. Ada telepon orang tua tiap hari. Harus jujur ya. Jujur, kata-kata bos jujur. Biasa telepon pada waktu Susah. pas uang habis tuh pagi buta mama pun HP su tinining. Selom. Iya, selom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya, kok kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama langsung yang kakak mau barapan om. Ini pagi buta ini kakak sumudus mama nih. Terus beta bilang dia mama dong, kenapa kirim uang? Kenapa kirim? Karena apa? Ini ada yang usia remaja. Remaja tuh usia belasan tahun. Manusia, definisi dari remaja. Remaja ialah manusia berusia belasan tahun. Manusia. Itu berarti kategori remaja hanya ada di manusia. Tidak ada di babi, hanya ada di manusia. Itu yang ada kategori remaja. Manusia yang berusia berapa? Tapi dia ada lanjutan, dia bilang begini, dia bukan dewasa, tapi dia bukan juga anak-anak. Dewasa bukan anak-anak. Makanya kadang-kadang dia di rumah dia bikin kayak anak-anak. Ma di luar dia pacaran dia kayak tanta-tanta. Di Soe ada? Ada. Di sini ada? Ada. Yang di rumah tidur ludah meleleh itu. Tapi keluar kalau buat telepon empah. Sumaang. Ati loba. Eutin naam. Ini anak-anak remaja di sini ketemu tanya. Siapa di sini yang ketika orang tua omong sendiri dia marah dia banting pintu? Ada? Ada. Boleh tunjuk dia? Atau jujur boleh angkat tangan? Oh, angkat tangan. Ada, saya mau kasih tahu kamu dua. Tapi anak yang jujur baik ya? Ya. Oke. Dengar. Adik, kamu dua tuh banting pintu. Karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Betul. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan sangat hati-hati. Apalagi kalau itu pintu kamu yang bayar sendiri. Apalagi dia pakai kayu jati. Tapi orang tua tuh terlalu sayang kamu. Waktu lihat kamu style ganteng-ganteng, cantik-cantik begini. Lihat dari jauh dan dekat. Orang tua bak korek. Itu keludul. Orang tua punya ekspektasi buat kamu hanya karena apa? Orang tua bilang, anak, asal lo semua sekolah tinggi, biar kita ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stage. Tapi dong utang karena kita, dong utang. Kamu ada pegang HP semua? Ada pakai HP kok? Ada. Kamu tahu apa tidak? Itu HP itu utang. Mungkin bayar 6 kali kok. Tuh. Hanya karena kasih. Kamu ada motor? Kredit. Ada pakai motor? Ada. Kredit. Yang kredit belum habis, motor susu rusak. Hanya kalau orang tua mengasihi kamu. Hanya karena kasih. Don beli motor kasih kamu. Tapi don tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Don tidak mau. Tapi laki-laki dan perempuan kalau pacaran dong putar lingkar luar. Laki-laki pakai les di sini. Soalnya pakai helm. Sampai di dekat kantor bupati situ. Dia beri. Dan 2 bakalan. Laki-laki bilang,
lu turun. Nona bilang, Kak, lu turun. Pakai bahasa Inggris bilang, Om. Nona seturun dia bilang, lu jalan sih. Jalan sudah. Ah, itu dia Korban. lagi. Saudara, kasih saya kali lagi. Batu uji dari tindakan adalah keempat. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Sebelum itu, kalau kasih tidak ada di dalam kesatuan, merusak kesatuan. Karena di dalam kita pun kesatuan ini kan orang ada berbagai-bagai macam. Kayak datang begini mau bawa makanan sama-sama, separuh suka pakai lawar, separuh tidak suka. Separuh mau ikan karing, separuh mau ikan balek, separuh mau ikan pausi. Macam-macam lah kita punya. Ya, kalau kasih tidak ada tuh menghancurkan kita pun persekutuan. Amin kok? Amin. Nah kita lihat yang keempat. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Mungkin kasih sudah ada. Tapi batu uji dari kesetiaan, dari kasih itu adalah kesetiaan. Kalau engkau mengasihi seseorang, dibuktikan dengan setia. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus dalam sebuah persekutuan, maka setia itu menjadi alasan dan menjadi syarat untuk saudara di situ. Setia itu apa? Setia itu berarti tetap pada janji. Karena saudara berjanji ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, saudara mau belajar setia. Karena kadang-kadang kita tidak setia. Banyak kali kita setia itu pas jalan keluar. Pas yang ibadah di rayon, dong kita kurang setia. Kita setia pas Natal. Kita setia pas Paskah. Kita setia itu pada waktu prosesi salib. Jangan, kalau setia itu setia pada janji. Tetap pada janji. Setia itu apapun yang terjadi, karena beta sudah berjanji untuk itu, beta mau setia. Beta punya anak saksi, pas mau datang minta beta jadi saksi, beta bilang, lu laki-laki setia atau tidak? Dia bilang, saya setia bang. Coba gambarkan untuk setia. Bapak, dia pun calon istri itu kan kerja di Bahan. Bapak nona nih pagi-pagi, beta bilang siap sudah, beta mau jemput antar di Bahan. Belum jam pulang, beta siap sudah, beta mau jemput bawa pulang. Jadi beta lebih cepat dari semua, baby. Iya, itu dia pun nama pacaran. Nanti senikah beda ambil motor satu ke dia senaman, nona mau manja-manja sedikit, nona bempak. Antar dong. Gimana? Pasar. Oh, ada motor tuh? Manja. Apa? Jangan cepat-cepat percaya yang sekarang. Pacaran dan nikah itu beda. Ini ada satu istri dia protes dia suami. Papa susah setia lah. Papa sudah berubah. Papa sudah sama kayak dulu. Apa maksud? Papa dulu tuh sedikit su ajak makan. Kenapa? Pokoknya nasi babi di mana kau tunggu kunjungi terus. Bapak dulu sedikit tuh su ajak pilih pakaian. RB. Bapak yang jawab, fix sayang, fix. L ada. Yang PHP jangan komen. Oh no. Bapak dulu tuh baru datang langsung bilang, tutup mata saya, tutup mata. Wow. Sekarang kok Bapak sudah berubah, Bapak susah setia, Bapak sudah tidak kayak dulu lagi. Kenapa? Dia suami dia begini, Mama, coba Mama pikir baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Oh, dia punya istri simpan di hati, istri simpan. Malam mau tidur, tua masak duluan di kamar, kunci pintu, terus mati lampu. Suami datang mau buka pintu, dia bisa, suami bilang, Mama, yuk buka.
Mama, buka, tidur di luar. Mama, kok kenapa nih? Tidur di luar. Mama, kita dua suami istri. Dia mama dan papa, coba papa pikir. Coba papa pikir. Nelayan mana? Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan nipu ikan? Kosong mesti potongin video banyak ya bikin TikTok. Nanti dia naik. Saudara, di sini ada yang nelayan. Ada. Atau calon nelayan. Jadi kesetiaan itu serius ya. Kesetiaan itu penting. Waktu kamu diteguhkan menjadi anggota sipil. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Waktu bilang ya saya percaya dan berjanji segenap hati itu punya 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan pernah bilang iya. Apalagi di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Saya percaya dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan saya, dia melahirkan saya di dunia dengan ajaib. Saya berdosa tapi dia berdosa saya, dia menyiapkan surga. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang jawab ya, itu dia hilang. Lama. Dia semati baru pendeta tanya, itu tuh kita punya. Ya habis lo tolong kau masuk. Ini dong masih pacaran dong ada setia kau jemput pidatang-pidatang. Nanti nikah habis itu ya no. Yang laki-laki tidak pikir. Kita pi baru bilang Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Waktu bilang Bapak pendeta, waktu Bapak dong kasih nikah saya dan Mama, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Mama supi, itu sama dengan Papa supi. Oh jadi kalau Mama sumakan sama dengan Bapak sumakan. Wah. Ketiga, saya menjawab ya bukan saja masuk dalam persekutuan, tetapi saya siap diatur di dalam persekutuan. Itu bagian dalam kesetiaan. Setia itu penting ya. Batu uji daripada kasih adalah setia. Terakhir, engkau mesti jadi teladan dalam apa? Kesucian. Kesucian itu menarik. Kenapa? Kalau kita bicara dalam konteks ini, Tuhan yang di dalamnya dia memanggil kita bersekutu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita berdoa kepadanya, dia Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Siapa yang mau datang kepadanya, dia mesti datang dalam kesucian. Dia mesti datang di dalam kekudusan. Banyak orang mau datang pada Tuhan tapi tidak menjaga kesucian diri. Mabok mau datang ibadah. Separuh itu dia datang dia dari luar. Pas amin-amin baru dia merapat. Tanya bilang, kue pisang, kue sorga. Setia dari awal. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Betul betul. Kalau kita di dalam ruangan yang terang, orang di gelap, bisa lihat kita atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi orang yang diterang bisa lihat yang dalam gelap atau tidak? Tidak. Tapi kenapa seringkali orang yang sudah diterang dia kembali ke gelap? Itu karena kita sulit bahasakan ini dalam bahasa Indonesia. Nanti kamu omong ya. Orang diterang tapi kembali ke gelap itu karena dia suka begini. Itu dia pun nama apa? Maloi. Maloi kalau pakai bahasa Timur bilang Naknut. kalau dia sumaloi begini, sudah lama dia sudah begini. Di sini ada yang tukang maloi. Ada. So tunjuk. Jadi kekudusan
putusan itu begitu penting. Kalau 31 Desember itu menarik. 31 Desember kan kita pergi gereja jam-jam begini toh. 6:30 malam, lampu mulai agak redup. Tiba-tiba musik-musik klasik mulai bunyi dan ada yang mulai baca puisi. Tidak terasa. Kita dalam hati itu tidak rasa. 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kau tidak? Rasa kau tidak? Lalu kenapa Anda katakan tidak terasa? Kalau sampai tidak terasa itu kemungkinan besar dia semaput. Dia mati rasa mau. Nanti dia mulai puisi. Terus dia bilang begini. Tadi waktu saudara masuk, ada diberikan kertas dan pen. Silakan masing-masing kita menulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lalu. Separuh mulai menulis itu DR. Menangis diri Bapak. 1, 2, 3, 5, 8, 70. Terus dia bungkus baik-baik keluar pakai prosesi menyanyi. Maafkanlah bakar dosa. Itu tanggal 31 Desember. Minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan dia lebih gila dari yang sebelumnya. Di Soe Juada. Itu anak lo nggak ada di sini. Tunjuk. Saudara lihat, kalau kekudusan kita tidak jaga, ya tidak bisa. Saudara, hidup kudus itu paling aman sudah. Paling Tuhan ini menghargai kita punya kemanusiaan juga. Kita mau apa yang Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan atur kita supaya terbatas. Jangan langkah melewati batas-batas yang Tuhan bilang tidak. Kamu mau perempuan, Tuhan mau kau tidak? Kenapa kamu lihat peta? Orang suruh jawab, kamu lihat. Kamu mau perempuan, seks dengan perempuan, Tuhan mau kau tidak? Mau kau tidak? Mau. Asal satu dan dia pun nama istri. Kita sayang, belum jadi istri kita yang bilang kak. Nona dong. Kalau ini kakak dong telepon itu tegas sedikit. Kalau dia bilang non, bilang kenapa? Itu dia langsung tidak coba Kau bayangkan kalau dia telepon dia bilang non, kakak nih. Terus belum lagi kakak kalau kita sebegitu kakak lanjut. Foto kopa mawar. Itu langsung tidak mau di sana kau buat apa? Lupa binsa di sana. Itu dia langsung stop. Tidak akan coba. Tapi bayangkan kalau bilang foto kopa mawar, terus nona bilang terserah kau. Jadi adik-adik dong, jangan langsung sendiri, hidup kudus, baik toh, baik koson deh. Baik. Koson tidak terlalu ragu dengan menikah. Nanti itu kamu menikah, pasti kamu nanti menikah juga. Terus takut, anak muda, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Itu pun kalau dia tahu rumah. Karena itu kamu juga Sherlock. Ini anak dong, kita mau bilang berapa kali. Ini
Betul, kamu pernah dengar, tapi beta mau ulang. Tahun 96 beta pergi sekolah teologi di Kupang. Beta dari Soe sekolah teologi di Kupang tahun 96. Sebagai laki-laki normal, ini kan beta suka perempuan. Beta begini-begini suka perempuan. Iya. Tapi dongsanya ada yang suka beta. Kita salam ini yang ada hanya tolak. Dulu kan belum ada HP, jadi kita titipkan tolong salam itu teman. Beka sonon, ada salam dari Yandi. Dia pun pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira beta orang gila. Lo kasih tahu bilang, Yandi itu dari Soe. Yana Soe. Tapi dia tuh calon pendeta, dia tuh orang baik. Ini nabi perbaiki keturunan dikira beta keturunan ular beluga. Tapi ya sudah beta diam-diam sudah. Setelah jadi pendeta, orang undang di semua tempat. Saudara akan temukan banyak sekali yang model-model begitu. Di semua tempat di hampir seluruh kota di Indonesia bersama pendeta Yandi. Itu dia yang itu hari tolak, malam-malam info. Dia pun 3 huruf pertama menarik. Kak, hampir bet abaikan. Tapi mau pingin tahu juga. Dia bertanya, kenapa? Dia jawab, saya potong sah. Ame rantangan kok. Rupa-rupanya dia pemuda ngeri, jadi ada cari dana mau acara. Kamu juga terlalu berpikir negatif. Kamu yang terlalu berpikir kayak apa kok? Jadi jaga kekudusan. Kekudusan itu penting sekali untuk kita bisa tetap bersatu dengan Tuhan. Kalau orang tidak menjaga kekudusan, itu tidak mungkin bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kudus tidak mungkin bersatu dengan tidak kudus. Kalau itu 5 hal soal, untuk apa kita bangun sebuah kesatuan tanpa kekudusan? Itu kelompok biasa. Saudara-saudara mungkin ada grup-grup kecil-kecil sendiri, mulai dari grup, sekarang grup WA banyak-banyak. Alumni SMA 1, SMP 1, SMP 2, TK, itu alumni semua. Grup yang ada semua. Kalau lihat kelompok ini banyak toh, tapi kalau kita bangun tanpa kekudusan, kenapa artinya? Nah, kesatuan juga menunjukkan bahwa kota pasti berbeda. Kesatuan itu bukan berarti seragam. Kesatuan itu berarti mengelola perbedaan. Mengelola sambil tidak ada upaya menghilangkan. Beta selalu bilang, apa ya? Mengelola kesatuan itu sama kayak kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, gula, santan. Sudah jadi dia pun nama? Waktu sudah di kolak kita makan pisang, masih rasanya pun pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Beta tetap timur, ada yang Rote, Sumbawa, ada yang Sabu, ada yang Makassar, ada yang Bugis, ada Surabaya, Jakarta, Medan, Batak Teh. Tidak ada upaya saling menghilangkan, bisa berkumpul di satu tempat yang sama toh. Bisa berkumpul. Bukan kita mau makan kolak, nah kita pergi makan ubi di sana. Pindah lagi makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir datang cari kompor kok duduk. Tidak lupa. Itu kesatuan. Amin kok? Jangan kelola kesatuan itu sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Tahu. Pernah minum kopi? Pernah. Nah, kopi terdiri dari apa? Gula,
Kopi. Ah, Sujadi dia pun nama? Kopi. Nah, yang lain pun nama di mana? Kita semua nama Musdia. Kita semua nama Musdia. Kita semua nama Musdia. Kalau bikin diri inti kan? Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Dia ada di sini. Tunjuk. Itu bikin rusak persekutuan. Ini pernah lihat, saudara tahu tembok? Tahu? Pernah lihat tembok? Nah yang mana? Oh itu. Nah tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, Betul. Sujadi dia punya apa? Tembok. Nah waktu sudah di tembok begitu pasir kelihatan betul? Nah kalau begitu kita sepakat gak hubungin pasir. Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin tidak kelihatan tapi bukan berarti sudah tidak penting. Amin. Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin kelihatan karena pada besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Kita semua penting atau tidak? Alkitab bilang, mata karena dia mata dia tidak lebih penting dari kaki. Semua penting karena kita tubuh. Siapa yang malam-malam perut sakit ke mobil WC kaki bilang perut. Gak marah ya. Di sendiri. Betul kok tidak? Alkitab berkata, kalau tangan terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan Melap. mata menangis, tangan mata menangis, tangan Menyeka. Menghapus. melak. Yang penting kamu mengerti. Di sini ada yang tidak mengerti lah. So ini bikin ke Eropa. Tidak boleh ada upaya menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri toh. Banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur, dong ingin jadi orang barat. Akhirnya tidak jadi orang Eropa dan jadi amubang barat. Oh, tidak apa-apa. Itu baik. Saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang